Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarik batang malak birkung aseng. Kita bertemu kembali lagi di rubrik budaya Sekolah Bahasa Bola Sugi. Pembahasan tentang as-sunnah akan kami lanjutkan pada bagian kedua di video kali ini. Satu informasi lagi untuk sarik batang sekalian, bahwa di beberapa tempat khususnya Maros, saya pernah mendapatkan informasi dari seorang teman bahwa mereka menggunakan kata akatang atau diksi akatang di sana. Jadi bukan yang tidak umum dipakai itu as-sunnah, yang mereka lebih sering pakai itu akatang. Tapi intinya sama sebenarnya. Nah, kita simak kelanjutan dari video yang kami sudah dapatkan dari observasi di daerah Bulukumba ini. Mari kesini kau sedikit kakak Ato. Mari kesini gitu. Dia yang mah. Syukur lapisnya 7. Ya Maryam nukili rahmi wasjudi warka ima ar-rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Mai tu lah ngene. Aro dingin-dinginnya ala tu melo. Tanya yang mana sare itu untuk anu mi? Iya, anu napa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia lo ini di makuro aja rambu. Anu, Andro bangke na kana. Kiri juga kan. Kan Pak Mai. Mama. Takut pasti pandai kau tanda syukur di pasal dan kami Allah Taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kacil. Begini kira nak. Mau aku. Bismillah. Oke. Nah, di bagian ini kita bisa menyaksikan bahwa sang anak itu setelah di sunnah itu kemudian dipakaikan baju bodoh. Nah, kalau di tempat lain di Sulawesi Selatan itu biasanya warnanya lebih variatif. Dan karena daerah ini keluarga ini masih memiliki rumpun yang sangat kuat dengan rumpun keluarga yang ada di Kajang, akhirnya mereka memakai baju bodo hitam. Biasanya 5 sampai 7 lembar, dan ini biasanya menandakan lapisan mereka sebagai lapisan menengah dalam strata sosial. Kalau di tempat lain itu bisa sampai 12 lembar dengan variasi warna yang beraneka ragam ketika derajat status sosialnya lebih tinggi. Dan baju bodo ini adalah simbol kehormatan bagi perempuan Bugis dan Makassar. Jadi tidak hanya dipakai sebagai penutup aurat, tapi ini juga simbol bagaimana perempuan menjaga harga diri mereka. Ini yang diharapkan tumbuh spiritnya kepada si anak perempuan nanti ketika beranjak remaja sampai dewasa. Nah, di setiap bagian itu penggantian baju bodo, kita bisa dengarkan Sandro ini membaca doa atau lantunan khusus, dan itu biasanya diambil dari ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, yang kedua, masih di video yang sama ini, kita bisa lihat ada kalung emas itu yang disambung, itu ada beberapa kalung, dan kemudian itu dibentangkan dari ujung kaki si anak ini sampai ke ujung kepala di bagian ubun-ubun. Nah, ini diukurkan ke atas, kemudian ada bagian melingkarkan itu sebagai kalung, tapi tidak dipakaikan. Nah, emas ini adalah simbol kemuliaan bagi si anak perempuan tersebut. Selanjutnya ada bagian terakhir yang bisa kita lihat di sini. Saribatan sekalian bisa lihat bersama. Baik, mana di beres saya pakojo ini. Beres anak naik. Dalek na. Anak-anak naik. Naik. Ya beras bawah. Beres anak. Iya. Dikasih begitu Jina.
Nah, di bagian ini kita menyaksikan bagaimana sang anak digendong oleh ibunya itu untuk menuju ke dapur, dan tempat yang dituju adalah tempat penyimpanan atau penampungan beras. Orang di sana menyebutnya Pak Berasang. Nah, sembari digendong ini kemudian orang-orang yang ada di rumah itu melantunkan, bukan melantunkan, ini mengatakan sesuatu, dan yang disampaikan ini sebenarnya doa. Jadi ada yang mengatakan berak-berasa dalek nanak nah. Jadi secara literal ini seperti bahwa rezeki anaknya itu seperti beras, dan simbolnya memang menyimbolkan kemakmuran. Jadi beras sebagai simbol kemakmuran itu yang kemudian diharapkan akan menghampiri si anak nanti dalam kehidupannya. Dan secara simbolik anak ini digendong dan kemudian menyentuhkan tangannya ke dalam tempat penampungan beras tersebut. Nah, kira-kira seperti inilah prosesinya teman-teman saribatan sekalian. Adapun di tempat lain kalau ada beberapa bagian yang berbeda atau tata cara yang berbeda, saya pikir itu bagian dari keragaman penafsiran tentang budaya As-Sunnah ini sendiri. Namun sekali lagi esensinya sama. Baik, demikianlah bagian kedua dari As-Sunnah ini sebagai simbol persaksian bagi seorang laki-laki dan perempuan ketika masuk ke fase usia yang selanjutnya, dan ini berkaitan juga dengan nilai-nilai keislaman dan memang dibingkai bersama dengan nilai-nilai budaya itu sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan rubrik budaya pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di rubrik budaya selanjutnya. Jika teman-teman memiliki tambahan informasi, silakan cantumkan di kolom komentar. Kursus Manga, salam maki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.